Kembali ke WeChannel, membahas seputaran konstruksi bangunan. Kali ini kita akan membahas tentang cara pemasangan batu bata merah yang benar untuk dinding. Cara pemasangan batu bata merah yang benar untuk dinding, baik expose maupun press, perlu dilakukan ahli tukang bangunan sehingga hasil pasangan bata terlihat unik dan menarik. Ketika Anda sudah bisa memilih batu bata yang bagus, maka langkah selanjutnya adalah mengetahui cara memasang batu bata yang baik. Dalam proses pendirian bangunan, merenovasi rumah atau pembuatan tembok, pasang bata menjadi salah satu hal penting yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Pasalnya, kokoh tidaknya dinding rumah sangat dipengaruhi oleh teknik pemasangan bata. Alat bantu pasang batu bata merah. Pastikan Anda mempunyai semua bantu memasang batu bata yang dibutuhkan. Daftar alat bantu pemasangan batu bata adalah perlengkapan pengadukan, alat pasang, benang tukang, paku dan waterpass. Alat tersebut diperlukan untuk pembuatan garis pandu dan pengecekan kelurusan dan ketegakan pasangan bata. Alat potong, alat penghantar material, scaffolding. Untuk pemasangan bata pada posisi yang sudah tinggi, harus disediakan scaffolding ataupun perancah kayu dipasang dalam kondisi kuat dan posisi yang tidak terlalu jauh dengan dinding yang dipasang. Catatan penting saat menggunakan alat pemasang batu bata. Pastikan peralatan tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup dengan kondisi baik. Hindari pemasangan perancah yang bersinggungan langsung dengan dinding yang baru dipasang karena dikhawatirkan bisa membuat pasangan akan roboh jatuh. Jenis cara pemasangan batu bata merah. Jenis pemasangan batu bata perlu Anda ketahui untuk dapat memasang bata, baik sebagai pondasi maupun buat komponen tembok. Berikut ini beberapa jenis sambungan ikatan pada pemasangan batu bata yang dilansir dari laman tkonstruktor.org, stroke join, concave join, W-adhered join, racket join, V-join, flush join, extruded join. Berikut gambar jenis sambungan batu bata. Pemasangan tersebut bisa diaplikasikan pada semua macam bata seperti batu bata hebel, batu bata putih, batu bata ringan, batako, bata alam. Cara memasang bata merah. Agar pemasangan bata merah, bata ringan, bata ekspos tidak rubuh, sebaiknya Anda perhatikan cara memasang batu bata yang benar. Cek posisi penempatan dinding yang akan dikerjakan dan cek kondisi pondasi penempatan dinding apakah sudah kondisi baik. Kondisi pondasi slow-off harus bersih dan mempunyai alur pengikatan antara slow-off ke pasangan bata. Jika terdapat kotoran atau lumpur pada slow-off harus dibersihkan supaya pengikatan dinding dengan slow-off terikat dengan baik. Kolom harus dipastikan tersedia angkur untuk pengikatan ke dinding. Biasanya angkur menggunakan besi 10 mm yang ditanamkan ke kolom sewaktu pengecoran dan muncul dengan panjang antara 15-20 cm. Jika kondisi slow-off dan kolom sudah baik, kemudian lakukan pembuatan garis benang pada bagian dinding yang akan dipasangkan. Untuk garis lurus secara horizontal dilakukan pembuatan benang pada salah satu sisi bagian pinggir bata yang akan dipasang, dilakukan dengan penarikan benang dari ujung ke ujung dinding. Untuk ketegakan dibuat garis tegak lurus secara vertikal terhadap benang horizontal yang sudah dibuat, pembuatan garis vertikal dapat dibuat pada kolom yang ada ataupun pembuatan mal bantu di kedua ujung dinding yang akan dipasangkan. Jika benang horizontal pada pemasangan awal sudah terpasang, kemudian mulai memasang bata pada kedua ujung bagian dinding. Kemudian dilanjutkan mulai satu demi satu hingga tercapai sambungan dari ujung ke ujung. Lakukan pengecekan leveling di atas batu bata yang sudah terpasang dan pastikan semua pasangan bata semuanya dalam keadaan rata. Jika sudah rata maka ini adalah menjadi panduan untuk memasang ke tingkat berikutnya. Harus dipastikan ketebalan mortar harus tetap sama dan demikian juga pengisian mortar antar bata harus sama. Jika saat pemasangan terdapat perbedaan ketinggian bata, maka untuk mendapatkan kerataan dapat dilakukan dengan memukul ujung bata dengan pelan sampai bata tetap rata. Pemukulan dapat dilakukan dengan kondisi adukan masih dalam keadaan basah. Jika adukan mortar sudah kering maka mortar harus diambil dan diganti dengan adukan mortar baru. Jika bata sudah dipasangkan dalam beberapa rangkaian, kadang adukan mortar ada yang berlebih atau sampai meleleh hingga keluar dari sisi pinggir pasangan. Jika itu terjadi, maka adukan berlebih harus segera diratakan dengan menggunakan sendok semen supaya permukaan tetap rata. Jangan biarkan sempat mengering karena hal ini sangat mempengaruhi kerapian dan kerataan dinding saat pelaksanaan plesteran.
Setelah mendapatkan beberapa tingkatan pasangan bata yang sudah dipasangkan yang telah terhubung dari ujung ke ujung bagian dinding yang dipasangkan, Anda kemudian harus menarik garis horizontal dari ujung ke ujung pada garis vertikal yang dibuat untuk mendapatkan ketegakan dinding. Pemasangan benang horizontal dapat dilakukan setiap 50 cm. Pastikan Anda tetap memasangkan dalam satu garis lurus sesuai dengan benang yang dipasangkan sehingga didapatkan ketegakan dinding yang baik dan kondisi pasangan tetap rapi sampai posisi atas. Teknik pemasangan batu bata terinspirasi dari tukang bangunan. Perbedaan pasangan satu bata dan seperdua bata yang dimaksud dengan dinding tembok seperdua bata adalah tebal dinding tembok tersebut sama dengan panjang seperdua bata. Dinding tembok seperdua bata ini terdiri dari dua macam lapisan. Lapisan 1 terdiri bata strek semuanya, sedangkan lapisan 2 diawali dan diakhiri dengan bata seperdua. Fungsi dinding tembok seperdua bata adalah sebagai tembok pembatas, atau pemisah, yaitu untuk membatasi atau memisahkan ruangan yang satu dengan yang lainnya. Tips pemasangan bata merah. Untuk mendapatkan hasil pasang bata ekspos atau pleseter yang maksimal, maka ada beberapa faktor yang harus diperhatikan saat pelaksanaan pekerjaan pemasangan bata. Berikut ini adalah tips pemasangan bata yang baik. Cek kualitas batu bata. Pastikan bata yang dipakai adalah bermutu baik. Ciri-ciri batu bata yang bagus dapat dilihat secara visual, yaitu berwarna merah atau coklat tua. Warna merah ini hasil dari pembakaran batu bata yang sempurna. Bata tidak cepat rapuh. Permukaan bata tidak terlalu rapat karena akan menyulitkan penyerapan permukaan bata terhadap mortar sehingga ikatan akan kurang baik. Ukuran bata seragam. Batu bata kadang ditemukan dalam berbagai ukuran dan lebar yang tidak sama, baik panjang, lebar dan ketebalan. Ukuran batu bata merah yang Anda pilih harus diperhatikan. Jika Anda mendapatkan bata merah dari supplier yang berbeda, maka bisa jadi mendapatkan dengan ukuran bata yang berbeda. Solusinya, lakukan pemisahan, sortir, yang seragam dan pemasangan dilakukan dengan bata sejenis sehingga hasil pasangan bata kelihatan rapi. Cek daya serap batu bata. Sebelum batu bata dipasang, lakukan pengecekan daya serap air pada bata. Jika bata terlalu kering, maka lakukan perendaman bata sekitar 10 menit sehingga tercapai bata jenuh dengan air. Perendaman bata ini dilakukan supaya tingkat penyerapan bata terhadap campuran adukan semen, mortar, tidak terlalu cepat. Pasalnya, proses pengeringan yang terlalu cepat dapat mengakibatkan kekuatan ikatan struktur dinding menjadi tidak baik. Jika bata dalam keadaan basah jangan terlalu dipaksakan untuk dipasang, tunggu permukaan bata agak kering. Permukaan yang terlalu basah mengakibatkan bata akan jenuh menyerap adukan mortar sehingga akan memungkinkan adukan akan meleleh dan air semen akan terbuang dari pasangan. Jika bata terlalu kering maka akan menimbulkan penyerapan yang terlalu cepat, yang akan menimbulkan pengikatan tidak terlalu bagus. Tumpuk bata dekat area pemasangan. Lakukan penumpukan material batu bata dekat area dinding yang dipasangi bata merah. Penumpukan material tidak boleh terlalu jauh dan tidak terlalu dekat karena akan menyulitkan pemasangan. Batu bata harus ditumpuk beraturan supaya memudahkan pengambilan oleh tukang pasang. Untuk pemotongan, harus disediakan satu orang khusus yang melakukan pemotongan. Gunakan pasir yang bagus. Pastikan adukan mortar menggunakan pasir yang baik dengan gradasi yang bagus. Pasir juga dianjurkan tidak banyak mengandung butiran batu dan juga tidak banyak mengandung lumpur. Perhatikan komposisi adukan mortar. Pastikan pengadukan dilakukan dengan perbandingan campuran yang seimbang sesuai dengan yang disyaratkan. Biasanya campuran dengan perbandingan 1:3, 1:4 dan 1:5. Pembuatan adukan harus diperhatikan secara benar. Jangan membuat adukan dalam volume terlalu banyak. Maksudnya, jumlahnya harus diseimbangkan antara volume adukan dengan volume pemasangan. Jika volume adukan terlalu banyak, dikhawatirkan adukan mortar cepat mengering sebelum dipasang. Cara merawat dinding batu bata. Jika pemasangan dinding sudah selesai sampai level yang diinginkan, maka pasangan harus dipelihara dari benturan atau pembebanan sampai kondisi ikatan sudah benar-benar kering. Jika ada bekas adukan mortar di bawah pasangan yang menumpuk harus segera dibersihkan, jangan sampai mengering karena bisa menajdi pekerjaan tambahan saat pelaksanaan pemasangan lantai. Jika pemasangan baru selesai dilakukan, Anda perlu juga membuat pengaman atau tanda supaya pasangan tersebut tidak disentuh atau dibentur oleh orang yang lewat. Itulah tadi pembahasan tentang
Cara pemasangan batu bata merah yang benar untuk dinding versi dunia teknik sivil.